Tak disangka ternyata tujuan mulia PSSI di balik timnas Indonesia gunakan pemain U22 di Asian Cup 2024. Australia belajar dari kemajuan timnas Indonesia. Myanmar terancam oleng melawan timnas Indonesia di Piala AFF ini. Winaintun dan 3 pemain abort lainnya bisa absen. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Sebanyak 10 tim akan bersaing untuk meraih trofi ajang 2 tahunan terbesar se-Asia Tenggara itu. Pada edisi kali ini, timnas Indonesia menggunakan pemain U22, sementara tim lainnya kemungkinan besar akan menggunakan pemain-pemain senior mereka. Ada beberapa harapan dari netizen terkait kiprah timnas Indonesia di turnamen ini. Sumarji menjelaskan bahwa tujuan regenerasi yang memang harus dilakukan untuk timnas Indonesia. Sumarji pun berujar, jadi sekali lagi saya juga mohon maaf nih kepada seluruh masyarakat dan juga tentunya netizen, yang saya juga ingin ikuti perkembangannya dari berbagai media sosial yang ada pro dan kontra. Tetapi harus diingat bahwa satu, kita ini butuh regenerasi. Sekali lagi, kita ini butuh regenerasi, kata Sumarji. Selain itu, pemain U22 disiapkan untuk ajang SEA Games, sehingga Asian Cup 2024 ini menjadi wadah yang baik. Sumarji pun berharap apapun hasil yang diraih timnas Indonesia di turnamen ini bisa diterima dengan baik oleh supporter. Ia kembali berujar, terus yang kedua, kita ini butuh mempertahankan dan mensolidkan tim yang akan dipakai untuk SEA Games. Artinya ada 2 hal yang sebenarnya kita sudah siapkan, menangkap apa sih sebenarnya yang harus dilakukannya, yang harus bisa diterima oleh netizen dan apapun hasilnya. Jadi jangan berharap bahwa AFF ini harus jadi juara. Bukan itu tujuan kita. Sekali lagi, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita ingin mempersiapkan timnas Indonesia ke depan semakin baik. Jadi kalau hanya kita mengejar juara, tentu ya pasti yang kita inginkan. Semestinya kalau mau mengejar juara, bukan ini yang kita siapkan. Jadi dengan situasi dan kondisi yang ini, ya kita harap, kami bisa berharap netizen juga mengerti, dan jangan terlalu berekspektasi yang tinggi. Sekali lagi, jangan, kata Bapak Sumarji. Ia meminta netizen jangan memberikan ekspektasi yang tinggi untuk meraih trofi, karena memang PSSI sedang menyiapkan regenerasi. Karena kan semua itu kan memang sudah ada arah. Ada arah yang memang sudah sama-sama disepakati oleh Ketua Umum PSSI dan seluruh teman-teman Exco. Semuanya menyepakati bahwa intinya ada perlu regenerasi yang baik untuk perbaikan timnas ke depan. Lebih lanjut, Sumarji juga menjelaskan bahwa trofi akan datang ketika timnas Indonesia sudah berjalan di jalur yang tepat. Di sisi lain, Sumarji juga tetap optimis bahwa Indonesia bisa melaju hingga ke final meski diperkuat oleh pemain U22. Babak penyisihan Piala AFF 2024 akan dibagi menjadi 2 grup yang masing-masing berisi 5 tim. Grup A dihuni Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Untuk grup B diisi timnas Filipina, timnas Vietnam, Myanmar, dan Laos, serta Indonesia. Hanya ada waktu tersisa 1 minggu bagi 10 kontestan yang mempersiapkan diri ke tahap akhir sebelum turun ke ajang ini. Tim tersukses di turnamen ini adalah Thailand dengan 7 gelar, disusul Singapura 4 gelar, Vietnam 2 gelar, dan Malaysia 1 gelar. Turnamen ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh negara-negara Asia Tenggara karena menjadi kesempatan mereka untuk unjuk gigi dan menarik perhatian sepak bola kepada dunia, mengingat reputasi Asia Tenggara yang sering dianggap kurang berprestasi. Ada hal yang menarik dari penyelenggaraan Piala AFF kali ini, bahwa Australia dinilai harusnya ikut meramaikan turnamen 2 tahunan tersebut. Seperti dalam pemberitaan media Australia baru-baru ini, Australia sendiri awalnya merupakan bagian dari zona Oceania. Ketika turnamen ini pertama kali diadakan, butuh waktu hampir 2 dekade bagi Australia untuk akhirnya masuk ke dalam keluarga sepak bola Asia Tenggara. Dan 7 tahun setelah masuknya Australia ke AFC, ketika tim Australia secara resmi pindah ke AFF, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, pada tahun 2013, level Australia masih terlalu tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Oleh karena itu, negara-negara lain setuju untuk mengizinkan Australia menjadi AFF dengan satu syarat yang ketat, yaitu Australia dilarang mengikuti turnamen tersebut atau Piala AFF. Hal itu dilakukan untuk membantu tim nasional negara-negara Asia Tenggara bisa berkembang hingga bisa menurunkan skuad yang lebih banyak dan kompetitif di masa depan. Lagi pula, pembatasan tersebut tidak lagi diterapkan untuk tim junior Australia di masing-masing ajang kejuaraan regional. Untuk waktu yang cukup, Australia hanya bisa menyaksikan aksi negara tetangga mereka di Asia Tenggara dapat melakukan dengan baik atau hanya jalan di tempat. Namun lambat laun ada kemajuan dari negara-negara itu, termasuk melalui keberadaan persaingan di Piala AFF.
Contohnya pada kualifikasi Piala Dunia 2018, Australia yang saat itu menjadi juara Asia mengalami kesulitan luar biasa saat mencoba mengalahkan tim Thailand. Tim Australia menahan imbang hasil 2-2 di markas Thailand. Sementara kemenangan kandang 2-1 yang diraih dengan susah payah tidak cukup untuk memberikan Australia kualifikasi, langsung menyusul kemenangan 1-0 atas Arab Saudi di kandang Jepang. Di kualifikasi Piala Dunia 2022, Australia mengalami peningkatan saat melawan Vietnam, mengalahkan mereka di kandang dan tandang. Meski ada banyak momen-momen menegangkan, tapi itulah satu titik terang Australia dalam serangkaian penampilan buruk yang membuat Australia tersingkir ke fase playoff lagi. Meski dalam perjalanan Thailand dan Vietnam tidak lolos Piala Dunia, sementara Australia berhasil menembus Piala Dunia Qatar hingga melaju ke babak 16 besar. Kali ini situasinya jauh lebih memprihatinkan, mengingat perluasan penyelenggaraan putaran Piala Dunia FIFA 2026 dari 30 negara menjadi 48 tim. Timnas Indonesia yang memulai debutnya di fase ini tidak lagi seperti Indonesia yang dulu. Dipimpin oleh Sintayong yang mendalangi kemenangan 2-0 Korea Selatan atas Jerman di Piala Dunia 2018, Indonesia mengalami kebangkitan besar sebagai negara yang secara historis kurang berprestasi. Media Australia menyinggung peran Ketua Umum PSSI, yaitu Erick Thohir, yang mengaktifkan kebijakan proses naturalisasi dengan merekrut banyak pemain keturunan Indonesia di seluruh dunia, terutama dari Belanda yang punya histori panjang pada masa kolonial. Di sisi lain, Australia telah menunjukkan bahwa mereka gagal mengikuti pembelajaran di masa lalu. Meskipun 2 edisi kualifikasi Piala Dunia berturut-turut berjalan baik, tetapi kekuatan Australia tidak sedominan era dulu. Australia sudah 2 kali gagal mengalahkan Bahrain saat ini, gagal menjebol gawang timnas Indonesia dan Arab Saudi, membuat Australia berada dalam situasi yang sangat berbahaya, dapat digambarkan sebagai krisis besar. Tim besutan Tony Popovic memang masih berada di urutan kedua klasemen grup C dengan 7 poin. Namun timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina bisa membuat teror bagi mereka. Hanya berjarak 1 poin saja dengan menyisakan 4 laga lagi. Semua masih bisa terjadi. Seandainya Australia diberi lampu hijau untuk berprestasi, jelas menguntungkan bagi tim Australia yang bisa melakukan regenerasi pemain sebanyak mungkin. Sayangnya klausul yang melarang Australia mengikuti ajang senior Asia Tenggara di tahun 2013 juga memungkinkan adanya kelalaian di halang jabatan Federasi Sepak Bola Australia. Namun dengan apa yang terjadi kualifikasi Piala Dunia 2026, hal ini menjadi lebih mendesak bagi Australia. Mereka tidak bisa mengabaikan peningkatan kekuatan negara-negara Asia Tenggara mengingat keanggotaan di AFF sejak tahun 2013. Timnas Myanmar terancam kehilangan pemain abordnya untuk Piala AFF kali ini, termasuk melawan timnas Indonesia nanti karena tidak dilepas oleh klubnya masing-masing. Keempatnya adalah Win Naintun yang bermain untuk klub Thailand, Tan Phai bermain bersama Kanchanburi Power, dan Lung Mai-yung dengan Rayong FC. Win Naintun sendiri pernah membela Borneo FC Samarinda di BRI Liga 1 dari 25 penampilan, dengan 11 diantaranya menjadi starter. Winger berusia 24 tahun itu nihil gol dan assist di Piala AFF. Winger berusia 24 tahun itu nihil gol dan assist di Piala AFF yang akan digelar pada 8 Desember dan hingga Januari 2025. Myanmar masuk grup B. Tim Myanmar akan menghadapi timnas Indonesia, Laos, serta Vietnam dan Filipina. Pada match di pertama grup B Piala AFF, Myanmar akan meladeni perlawanan Indonesia. Berdasarkan informasi yang diterima, beberapa pemain daftar seperti yang disebutkan di atas akan absen. Hal ini disebabkan karena turnamen tersebut bukanlah kompetisi resmi yang diakui oleh FIFA, sehingga klub-klub mereka tidak mewajibkan untuk melepas para pemain tersebut. Namun Federasi Sepak Bola Myanmar menyebutkan sedang berusaha melobi bernegosiasi dengan klub 4 pemain tersebut agar bersedia dilepas Piala AFF. Ronaldo masuk dalam daftar panggil Sintayong untuk ajang tersebut. Ini jadi kesempatan besar bagi pemain Muangthong United ini untuk kembali konsisten di timnas Indonesia. Sebelumnya dia sempat menjadi andalan timnas di kelompok umur sebelum absen panjang karena cederanya. Dia sejauh ini sudah mencatatkan 2 cap bersama timnas Indonesia dan jadi salah satu pemain muda potensial. Ronaldo cukup senang akhirnya bisa kembali mendapatkan panggilan timnas. Apalagi dia sudah absen panjang dan kesempatan ini akan dimaksimalkan dengan baik. Dia percaya Sintayong akan memberikan penilaian yang objektif meski dia absen lama karena cedera panjang. Pemain berusia 20 tahun ini melanjutkan cedera yang sempat dia dapatkan sudah pulih. Apalagi dia sudah bermain dengan klubnya dalam beberapa laga terakhir. Selain itu, proses adaptasi di timnas Indonesia juga berjalan baik sejauh ini. Dia berujar, kondisi sekarang kebetulan sudah baik, sudah hampir 1 tahun setelah cedera dan sekarang sudah pulih. Tidak ada kesulitan, kami semua berbicara bahasa yang sama dan mengikuti instruksi pelatih dengan baik.
kata Ronaldo. Ia yakin bisa mendapatkan kepercayaan dan tampil di Asian Cup 2024 mendatang. Semua pemain yang mendapatkan panggilan juga siap memberikan yang terbaik saat berada di lapangan nanti. Meski datang dengan pemain muda, mereka tak gentar menghadapi tim-tim kuat di Asia Tenggara ini. Ronaldo pun kembali berujar, "Saya sangat optimis dan percaya pada tim. Tim pelatih juga percaya pada kami. Semoga kami bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan membalas kepercayaan dari pelatih. Kami akan lebih fokus pada tim kami, walaupun hanya U22. Saya yakin dengan tim dan pelatih, kami bisa memberikan yang terbaik," kata Ronaldo. Kepastian itu disampaikan melalui laman resmi klub pada Minggu 1 Desember 2024. Marcelino Ferdinand dipanggil mewakili Indonesia di kejuaraan Asian Cup, tulis Oxford United. Di samping itu, pihak klub juga menjelaskan bahwa Marcelino kemungkinan absen membela Oxford United hingga bulan depan. Dimasukkannya dia ke dalam skuad berarti Marcelino akan absen untuk Oxford United, dan dia bisa absen hingga awal Januari, dengan finalnya dijadwalkan pada 5 Januari, bunyi pernyataan klub. Pihak klub mendukung Marcelino untuk berlaga bersama timnas Indonesia. Pihak klub mendukung Marcelino Ferdinand yang berlaga untuk timnas Indonesia. Pihak klub mendukung Marcelino Ferdinand yang berlaga untuk timnas Indonesia. Pemain 20 tahun itu akan berangkat ke Indonesia. Marcelino harus legawa sementara menepi untuk persaingan masuk ke tim inti Oxford United yang berlaga di Championship untuk membela tanah air. Ex pemain Persebaya Surabaya itu belum mendapatkan debut di Championship. Ia baru 4 kali masuk skuad dan berada di bangku cadangan. Di sisi lain, tenaga Marcelino dibutuhkan untuk timnas Indonesia bersaing di Asian Cup 2024. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah memikirkan laga melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 meski masih lama lagi. Timnas Indonesia masih menyisakan pertandingan di laga kualifikasi Piala Dunia, namun jaraknya masih Maret 2025 mendatang. Skuad Garuda bakal bertandang ke markas Australia sebelum menjamu Bahrain di laga kandang. Menatap dua pertandingan itu, pelatih Indonesia Sintayong menyiapkan kejutan agar timnas Indonesia bisa merangsak ke posisi 2 klasemen grup C. Pasalnya kini tim Merah Putih ada di urutan 3 dengan koleksi 6 poin. Sedangkan The Socceroos hanya ada di atasnya terpaut 1 poin. Andai bisa mengalahkan Australia pada Maret 2025 mendatang, tak pelak bahwa timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 2 untuk menjaga asal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pada Maret tahun depan, kami bertanding melawan Australia. Selama lawan Australia berakhir baik, kami akan ke posisi kedua, ucap Sintayong. Itu peringkat kedua, kemungkinan ke Piala Dunia. Bukankah begitu? Pikirkan baik-baik, saya akan mencobanya, lanjut Sintayong. Adapun pada Maret 2025 mendatang, timnas Indonesia kemungkinan besar akan mendapatkan tambahan amunisi dari dalam diri oleh Romania. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho menarik minat sejumlah klub-klub luar negeri. Terbaru paling center adalah tim Jepang bernama FC Tokyo. Ketertarikan FC Tokyo kepada Rizky Ridho dilaporkan oleh akun X FC Tokyo. Persija Jakarta tersebut masuk dalam daftar pemain yang diinginkan FC Tokyo yang tertarik pada bek timnas Indonesia. Rizky Ridho ada juga si Moroya dan Hannover dan striker Timmy Taylor dari divisi 3 Jerman. Belum ada rencana pasti terungkap mengenai Ridho, tulis laporan itu. Walau begitu, akun tersebut juga melanjutkan bahwa FC Tokyo bukan satu-satunya klub yang berminat mendatangkan bek timnas Indonesia. Disebutkan bahwa ada 2 tim Liga Inggris yang juga melirik bek andalan timnas Indonesia. Mereka adalah Leicester City dan Oxford United. Di sisi lain, Ridho sendiri mengaku bahwa dirinya terbuka untuk bermain di luar negeri. Namun ia masih terikat kontrak dengan Persija sampai Juni 2026 mendatang. Rizky Ridho mengungkapkan dirinya mau untuk abot jika ada klub luar negeri yang memang serius menembusnya dari tim Macan Kemayoran. Selain itu, ex Persebaya ini mengutarakan bahwa negara keinginan untuk bermain di luar negeri adalah Thailand sebelum nantinya ke Eropa.